Udah. Oke, Mbak Jeje, apa kabarnya nih Mbak Jeje? Kabar baik, alhamdulillah. Oke, Mbak Jeje, lama nggak kelihatan, katanya dengar-dengar habis menjalankan operasi ESG, ya. Gimana sih ceritanya? Jadi aku jelasin dulu nih, aku sambil buka chat sama dokter Peter ya, biar aku nggak salah nyebutinnya. Jadi nama tindakannya itu endoscopy sleeve gastroplasty or ESG for short. Ya, itu nama tindakannya. Mungkin yang teman-teman tahu itu tuh sama yang dilakukan sama Temeli ya, bariatrik gitu ya namanya ya, bahasa happening itu bariatrik gitu. Cuman kalau bariatrik itu memang dipotong, melakukan operasi, dipotong, mungkin ada kayak sedikit robekan kecil untuk masuk alat dan untuk ngeluarin sisa lambung yang dipotong. Tapi kalau aku itu nggak ada pembedahan, jadi memang operasinya masuk melalui mulut. Tetap itu tindakan operasi besar karena aku juga dibius total. Aku melalui endoskopi, melalui mulut operasinya, jadi si lambung aku itu dijahit, dikecilin gitu. Dan sekarang lambung aku sisa di 40%. Mungkin dulu alasannya apa sih untuk melakukan tindakan itu? Aku insecure, badan aku tiba-tiba membengkak. Aku tuh hobi makan manis, dulu tuh hobi makan manis. Kalau ngeliat cake pasti aku berhenti beli. Terus ngeliat coklat pasti beli. Minum kopi harus yang manis gitu. Jadi memang nanti udah makan manis, pengen yang asin. Udah makan asin, pengen balik lagi ke manis. Udah kayak kecanduan gula gitu. Jadi akhirnya badan aku tingkatnya drastis banget. Berat badan aku naik. Sebelum tindakan operasi itu berat badan aku di 77 kilo. Di 77 kilo, dan akhirnya aku udah hopeless. Aku udah coba ke dokter gizi kesana kesini, cuma kok turunnya cuma sedikit banget. Jadi kayak aduh lama banget gitu. Akhirnya ngeliat berita bahwa Temeli melakukan tindakan itu. Akhirnya aku konsultasi, aku bikin janji dengan dokternya. Terus dokter bilang saat itu badan aku belum obesitas, jadi memang overweight tapi tidak obesitas. Jadi dokter menyarankan untuk di bariatrik tidak bisa, tapi bisanya di ESG. Terus saat itu, iya dokter bilang di ESG aja karena kalau di bariatrik itu untuk orang yang berat badannya obesitas gitu. Kalau sekarang berarti berapa berat badannya? Aku udah turun banyak banget. Aku dari sebelum tindakan di 77, sekarang berat aku 61 kilo. Berarti sekarang udah nggak SK lagi kan? Udah seneng banget. Jadi nyobain celana jeans yang dulu udah kelonggaran. Terus nyobain kemeja juga udah mulai kelonggaran, udah mulai ganti size semua. Terus dimasuk TV atau masuk kamera udah pede, mau dari angle kiri, angle kanan. Kalau dulu insecure, rambut harus nutupin muka karena cabi banget kan, gede banget gitu. Terus lengan, paha, betis tuh mekar kayak balon. Makanya malu. Terus habis tindakan itu nih, apa sih pantangan yang harus dijalani, harus ngapain? Kalau untuk pantangan sih sebenarnya sama aja kayak kita ke dokter diet ya. Walaupun lambung kita dipotong, mau lambung kita dikecilin, kalau dokter bilang tetap kita harus namanya defisit kalori. Yang penting dokter bilang kamu challenge yourself untuk 14 day no sugar, dia bilang. Jadi memang pas setelah tindakan itu aku memang nggak boleh makan kan. Selama 2 minggu aku cuma boleh minum air putih yang banyak, air kelapa, dan pagi minumnya susu protein. Itu selama 2 minggu. Setelah 2 minggu aku mulai nyoba makanan yang lembut-lembut seperti sup, krim sup gitu-gitu. Nah terus no sugar, no sugar. Sugar itu adalah trigger pertama yang bikin badan kita tuh cepet gede, cepet naik banget gitu. Karena dokter bilang kalau bisa 14 hari kamu challenge yourself no sugar. Nanti seterusnya kamu akan ngerasakan perbedaannya, dia bilang. Ternyata bener. Aku 2 minggu memang udah nggak boleh makan, minumnya juga minum air putih dan air kelapa aja. Terus pas udah mulai makan, mulai coba makan makanan berat. Pas aku coba minum es teh manis, aku inget banget minum es teh manis, itu tenggorokan aku langsung gatel. Terus mual. Wah, bener ya ternyata ini aku mual nih gitu. Terus aku chatting dokter, dok aku minum es teh manis mual. Itu that's mean kamu sukses. Kamu sukses bahwa badan kamu selama ini udah berhenti gula dan sekarang kamu kena gula lagi, ditolak sama badan kamu gitu. Artinya jadi tantangan sendiri dong buat Kak Jeje. Kita sebelumnya kan tadi bilang doyan segala macam, harus berhenti, stop. Iya, sebenarnya ada cheating day sesekali kayak 1 sendok gitu. Biasanya aku cheating day itu hari Minggu. Karena hari Minggu aku olahraga pagi, jadi siangnya kayak nyobain 1 sendok cake atau apa gitu. Cuman kalau untuk yang minuman manis banget itu aku udah nggak kuat. Kayak iced tea, sweet iced tea gitu aku udah nggak bisa. Nah,
Coffee juga udah nggak pakai gula, susunya udah aku ganti pakai oatmeal. Ini berarti kan udah selama 4 bulan berarti ya? Iya, udah 4 bulan. Nah itu triggernya atau misal kayak susahnya ini menjalani gimana? Susahnya ya, jujur ya. Kalau gula aku udah berhasil, yang berat buat aku sampai sekarang adalah setiap ngeliat gorengan sama sambal kacang. Berarti masih itu sampai sekarang. aku berhasil berhenti di gorengan, berhenti di gula, nggak bisa berhenti di gorengan. Gorengan tuh pasti setiap hari ada, aku ambil satu-satu, itu dia. Terus aku juga ngejalanin ini, intermittent fasting. Udah pernah denger belum intermittent fasting? Jadi kamu tuh puasa yang aku tuh biasanya bangun tidur, minum air putih yang banyak sampai jam 10 pagi. Nanti jam 10 aku udah mulai makan, sampai jam 5 sore aku stop. Gitu. Terus lanjut begitu terus setiap hari. Itu aku jalanin intermittent fasting itu untuk ngebantu biar badan tuh maksimal gitu. Dan enak banget sekarang, badan lebih enteng. Jadi nggak gampang ngos-ngosan, nggak gampang capek. Artinya udah pede lagi, terus udah enteng lagi, akhirnya pengen balik lagi ke dunia entertainment seperti apa tuh? Itu belum dapat dukungan dan permission dari sang suami. Sekarang masih fokus nemenin dia dulu aja, dukung dia, kan dia lagi nyalek untuk DPR RI, minta tolong ya doa dan dukungannya untuk Mas Haris gitu. Jadi nanti kalau untuk setelah itu aku belum tahu sih mau balik lagi atau dikasih atau enggaknya, belum tahu. Yang tadi ciri khasnya katanya ada bala-bala atau bakwan, emang sesuka itu ya? Nggak tahu kenapa ya, dari dulu tuh kalau ngeliat gorengan bakwan, ngeliat gorengan tempe, terus disiram sambal kacang, itu ya Allah nikmatnya, aduh nggak bisa deh, nggak kuat. Dari dulu berarti? Dari dulu aku pencinta gorengan, parah. Dan tiap masak pasti selalu ada gorengan, entah tempe ditepungin, entah bakwan jagung, itu harus ada. Ya Allah. Tapi kata dokter gimana Kak, pas masih sering makan tepung-tepung kayak gitu? Dokter sih bilang ya udahlah, kalau emang satu boleh, cuman yang nggak boleh ya satu plastik kita makan sendiri, itu yang nggak boleh. Jadi kalau cuma memang satu piece ngilangin pengen, oke. Terus komentar suami gimana nih Kak dengan hasilnya yang sekarang? Justru dia bilang kamu jangan kurus-kurus banget, dia bilang itu segini udah pas. Cuman namanya aku kan pengennya balik lagi kayak dulu, pengennya 55 gitu kan, sekarang masih 61 gitu. Cuma let's see lah nanti maksimalnya sampai di mana. Cuman dokter gizi aku bilang aku itu idealnya di 58 kilo. Tapi olahraga juga nggak sih Kak? Aku olahraga jarang, sebenarnya seminggu sekali doang loh. Karena ini kan padat sosialisasi. Jadi biasanya tuh nyempetin waktu minggu pagi, itu pun juga cuman jalan cepat atau lari-lari kecil aja selama 30 menit. Gitu. Tapi kan banyak yang bilang ketika laki sukses di belakangnya atau di baliknya ada istri yang ini juga gitu mendukung. Mungkin seperti apa tuh ya? Dukungan Teteh sebagai istri dari seorang Teteh. Sebagai istri, ya pasti aku harus mendukung. Apalagi ini awal perjalanan baru aku dengan Mas Haris gitu ya. Our new journey together lah ya ibaratnya. Iya, aku mendukung dia 1000%, aku mendukung dia, aku selalu ada buat dia, aku nemenin dia, mau dia sosialisasi dimanapun aku selalu nemenin, alhamdulillah. Dan yang bikin happy, warga, masyarakat semua nerima kita dengan baik. Terima kasih banyak warga Bandung dan Cimahi. Ada lagi deh? Teman, sip. Thank you.